Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya berharap sampai Minggu hari ini kiranya kita masih dalam keadaan bersukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Eksaudi tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai 34. Saya bacakan untuk kita. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, nats perenungan kita pada hari ini bercerita tentang dua orang buta yang dicelikkan matanya oleh Yesus. Kita tahu bahwa ketika Yesus melayani, menyembuhkan, membuat tanda mukjizat, banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti pelayanannya, mengikuti dia, entah dengan apapun motivasi mereka ketika mengikuti Yesus. Dalam ayat yang ke-30, jelas dinyatakan bahwa kedua orang buta itu mendengar bahwa Yesus lewat. Kemudian kedua orang buta itu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Pada ayat ini ada beberapa hal yang perlu kita soroti. Yang pertama adalah mereka mendengar bahwa Yesus lewat di sekitaran mereka duduk di pinggir jalan pada waktu itu. Mungkin saja selang beberapa waktu di tempat itu juga sebelum Yesus lewat, mereka sudah mendengar berita tentang Yesus berulang-ulang kali. Yesus yang melakukan tanda mukjizat, terlebih soal kesembuhan. Lalu ketika pada waktu itu mereka mendengar bahwa Yesus lewat, maka ada keyakinan dalam diri mereka bahwa ketika mereka berseru, maka mereka akan memperoleh kesembuhan itu. Hal yang kedua, ada dua gelar yang dipakai dalam seruan itu. Yang pertama adalah Tuhan, dan yang kedua adalah Anak Daud. Anak Daud adalah sebutan untuk Mesias yang dijanjikan itu. Artinya mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan dari keturunan Daud. Kemudian dilanjutkan lagi pada peristiwa di ayat yang ke-31 bahwa ada kenyataan yang terjadi pada waktu itu, yaitu orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu menegur kedua orang buta dan menyuruh kedua orang buta ini untuk diam. Tapi apa yang terjadi pada waktu itu? Kedua orang buta itu bukan malah diam, namun mereka berseru semakin keras dengan seruan yang sama. Yang menjadi pertanyaan, mengapa orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Yesus itu
menyuruh kedua orang itu, menegur kedua orang itu untuk diam. Mungkin saja ini merujuk kepada status kehidupan yang mana pada waktu itu orang buta, penderita penyakit, janda, anak yatim piatu merupakan status atau kelompok yang tidak terpandang, tidak dianggap, termarginalkan pada waktu itu. Sehingga seberapapun kerasnya teriakan mereka berseru, bagi banyak orang yang ada pada waktu itu, suara itu tidak akan didengar. Namun apa yang terjadi? Yesus malah berhenti dan memanggil mereka, serta mengajukan pertanyaan, memulai komunikasi. Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu mereka menjawab agar mereka dapat melihat kembali. Lalu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, dan seketika itu mereka dapat melihat. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang pertama, mari kita lihat peran Yesus yang menjadi jembatan antara orang-orang yang tidak menganggap orang-orang kecil itu, orang-orang yang terpinggirkan itu. Yesus mampu menjadi penembus batas jarak status kehidupan yang pada waktu itu benar-benar terasa. Sebab di hadapan Yesus tidak ada perbedaan-perbedaan status kehidupan yang membuat seseorang layak atau tidak layak berseru kepadanya. Yang kedua, melalui firman kita hari ini, berserulah kepada Tuhan. Sesuai dengan topik minggu kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Kalau saya bertanya kepada kita, apakah Tuhan mendengar setiap seruan kita, permohonan kita, doa-doa kita? Ya, Tuhan mendengar seruan orang percaya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, apakah Tuhan menjawab seruan itu? Ya, Tuhan menjawab setiap seruan orang percaya, namun sesuai dengan kehendaknya. Maka melalui kisah penyembuhan di minggu hari ini, kita diajak untuk percaya kepadanya, selalu berseru untuk apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Terlebih kita sedang menghadapi situasi sulit secara bersama-sama. Semua serba terbatas untuk kita lakukan. Kebanyakan beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, bekerja, belajar dari rumah. Kehidupan sehari-hari yang harus terpenuhi. Namun keadaan membuat kita terbatas, dan pergumulan-pergumulan lainnya. Di atas semua pergumulan itu, di Minggu Eksaudi ini kita diajak untuk tetap berseru kepada Dia. Yang ketiga yang mau diingatkan kepada kita, ketika kita akan berseru, memohon, berharap kepada Dia, mungkin ada tantangan yang menghalangi kita, atau ada usaha-usaha yang ingin membuat kita tidak mementingkan seruan kita kepada Tuhan. Di saat keadaan membuat kita lemah, tidak hanya fisik, namun juga terkadang iman kita lemah, mari untuk tidak menyerah. Tetaplah berseru, tetaplah berharap, tetaplah berdoa kepada Dia. Sebab melalui orang-orang banyak yang melarang kedua orang buta itu untuk berseru kepada Yesus, kita belajar bahwa untuk semakin keras berseru, memohon, meminta kepada Dia, seperti yang dilakukan kedua orang buta itu. Dalam hal ini kita dapat melihat ketekunan dalam berseru, ketekunan dalam memohon, ketekunan dalam berharap kepada Dia, ketekunan dalam bersekutu dengan Dia. Mari kita juga bertekun, bersekutu dengan Dia, berseru dengan Dia di dalam setiap doa kita. Kita harus percaya bahwa
Tuhan mendengar seruan yang kita sampaikan. Sebab itu kita harus meyakini bahwa seruan berdasarkan iman kepada Kristus tidak akan pernah menjadi seruan yang sia-sia. Selamat Minggu Eksaudi, Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah yang memelihara kehidupan kami, memberkati kami sampai pada kesempatan hari ini. Kami masih Engkau izinkan memuji memuliakan namamu Tuhan di Minggu Eksaudi ini. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tetap berseru kepadamu. Kami orang-orang percaya begitu yakin Tuhan akan mendengar setiap seruan kami. Tuhan akan menjawab setiap seruan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang pribadi-pribadi yang terus berharap, terus berseru, memohon kepada Tuhan untuk apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa yang baik, terima kasih selalu mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan Engkau, terlebih dalam firman hari ini. Kami benar-benar berbahagia, kami benar-benar Engkau perkayai dengan firman tersebut. Kiranya kami boleh semakin kuat, kami boleh semakin teguh, kami boleh semakin benar-benar mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Di tengah situasi yang benar-benar kami tidak pahami, di tengah situasi yang benar-benar sulit, di tengah situasi yang mungkin bagi sebagian orang sudah mengalami kejenuhan, semuanya kami bawa kepadamu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan ini menjadi keadaan yang baik seturut dengan rencana Tuhan. Tuhan, untuk semua orang berbagai pihak yang berperan untuk benar-benar menghilangkan virus di tengah-tengah bumi, bangsa negara kami. Tuhan, semua mereka kami sampaikan kepadamu, kami bawa kepadamu, yang sudah berjuang, lelah, berjerih payah. Semuanya Bapa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga kami, jemaat-jemaat Tuhan, berdoa kepadamu ya Bapa, untuk setiap orang percaya kiranya mampu terus berseru kepadamu untuk apapun yang terjadi di tengah-tengah situasi kehidupan kami yang sulit. Biarlah kami terus berharap hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Bapa yang baik, untuk kehidupan setiap hari kami, tetap kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk hari yang baik ini, untuk hari yang indah yang masih Tuhan berikan. Terimalah doa kami ini Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur kepadamu. Amin.